Pemirsa, nuansa politis di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terendus menyusul menguapnya sejumlah kasus etik Ketua KPK Firly Bahuri di tangan Dewan Pengawas KPK. Terakhir, Dewas tidak berkutik dalam kasus etik Firly soal kebocoran dokumen penyelidikan perkara korupsi di Kementerian SDM. Dewas menilai tidak cukup bukti, namun di sisi lain, kepolisian menemukan ada unsur pidana. Untuk mengulasnya lebih jauh telah bersama kami, Wakil Ketua Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia, Kurniawan Adi Nugroho, dan mantan pimpinan KPK, Saud Situmorang. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Mbak. Oke, pertanyaan pertama ke Pak Kurniawan terlebih dahulu. Terkait kasus etik Firly, Polda menyidik kasus pembocoran dokumen penyelidikan KPK yang melibatkan Firly ini berbekal laporan dari Anda. Apa yang membuat Anda merasa perlu melaporkan kasus ini ke kepolisian? Ya, pertama itu yang jelas pada sekitar tanggal 11 April itu kan kemudian ada muncul viral tuh video-video di mana salah seorang pejabat di SDM itu menyebut menemukan dokumen, menerima dokumen yang hasil penyelidikan dan itu dapat dari menteri didapat dari Ketua KPK Pak Firly. Nah, agar tidak menimbulkan fitnah dan menjadi bola liar yang tidak jelas, maka kemudian kami melaporkan ini ke Polda, bukan ke Dewas, karena ini bukan persoalan etik sebenarnya, ini persoalan pidana. Hasil penyelidikan apapun ceritanya itu masih bersifat rahasia, karena kalau kemudian itu dibuka ke publik atau berada di tangan orang yang tidak berhak, maka berpotensi menghilangkan barang bukti termasuk juga tersangkanya. Tersangkanya bisa kabur segala macam. Nah, untuk mencegah itu semua, maka kemudian saya waktu itu lapor ke Polda Metro dan kemudian diterima oleh pihak Polda Metro. Dan saat ini perkaranya ditangani oleh Direktorat Kriminal Umum, Unit Keamanan Negara. Pak Kurniawan, gitu, tapi kan Mbak, sementara itu pada saat itu Firly juga kan tengah diproses di Dewas terkait dugaan pelanggaran etiknya. Pertama harus clear bahwa laporan saya itu tidak menyebut nama Pak Firly. Jadi nama terlapornya itu masih penyelidikan. Dan itu menjadi tugas penyidik nantinya untuk menemukan siapa tersangkanya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ini persoalan tindak pidana, bukan persoalan etik. Etik itu bicara pantas tidak pantas. Hanya sebatas itu. Nah, sementara ini adalah persoalan pidana yang dapat, ya, kalau lebih jauh lagi ini justru bisa menghambat penyidikan. Karena KPK di kemudian hari kan diketahui Direktur Penindakan Pak Karyoto waktu itu, kemudian sekarang jadi Kapolda, memang benar KPK sedang menyidik perkara itu. Artinya ketika misalnya ini menjadi mandek atau bahkan perkaranya hilang sama sekali, maka proses kebocoran dokumen itu menjadi salah satu alasan untuk istilahnya mengganggu penyidikan. Begitu, Mbak. Itu masih lebih jauh seperti itu. Baik, berbicara mengenai etik, kita ke Pak Saud. Pak Saud, Dewas tidak menjatuhkan sanksi etik dengan alasan tidak ada bukti yang cukup. Dan Anda juga pernah memprediksi mengenai hal ini. Kenapa saat itu Anda yakin Dewas tidak akan menjatuhkan sanksi etik? Pertama, Dewas merasa bahwa dia memang, saya lihat karena memang pertama kali dibentuk oleh Presiden, dia merasa bahwa dia bertanggung jawabnya ke Presiden gitu. Padahal kan dia harus bertanggung jawab ke rakyat Indonesia juga. Jadi maksud saya, indikasi-indikasinya cukup jelas. Mereka tidak bisa bahkan menerapkan peraturan Dewan Pengawas 01, 02, 03 yang dikaitkan dengan, kalau kita bisa bicara azas-azas pelaksanaan pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK itu kan, azas-azasnya itu kan diantaranya transparan dan terus setelah Undang-Undang 19 ada tambahan satu lagi, melaksanakan sesuai dengan HAM gitu. Itu pun mereka nggak paham itu. Jadi kalau umpamanya dikatakan, katakanlah untuk app ini tidak. Tapi kenapa untuk Tanak iya gitu. Tanak itu kan ada komunikasi. Itu teks loh itu ya. Teks. Sedangkan untuk yang app ini malah video gitu. Mana yang lebih bagus audio-video daripada teks? Bukti-bukti awalnya. Nah, maksud saya adalah memang dari awal
mereka sudah melihat bahwa dua-duanya case ini, baik Tanang dan F ini dan Firly ini adalah punya potensi pelanggaran etik. Tapi mereka nggak mau mengambil risiko, karena kalau dia pelanggaran etik berat, ini kan nanti ketua ini diminta mengundurkan diri. Itu menurut Perdewas gitu. Jadi dia nggak mau bola itu di tangan dia. Udah dia katakan tidak ada, silakan. Bahkan mengatakan selanjutnya proses pidana itu urusannya dari kepolisian, dalam ini Polda Metro Jaya. Jadi ini menunjukkan bahwa favoritism dan taking side, memihak, politicking, itu saya pikir, Mbak. Oke, artinya ketika kemudian Dewas ini memang terlihat tidak berkutik, sementara di sisi lain polisi meningkatkan menjadi ke penyidikan, artinya menurut Anda apa sebetulnya yang terjadi di KPK, Pak Saud? Overall secara keseluruhan kan memang KPK ini dirusak karena Undang-Undang 2019. Ini yang saya bilang nanti harus dikembalikan kalau ada pemerintahan baru. Karena memang ini biang kerok semuanya itu kan itu. Membuat mereka jadi lemah, membuat nilai di sana bergeser. Semuanya statement yang disebutnya yang disebutnya integrity, terus kemudian sinergi, kepemimpinan, keadilan, profesionalisme itu nggak ada sama sekali, dan itu kan dilanggar semua. Itu nilai-nilai yang dilanggar kan. Dan mereka tidak konsisten menjalankan itu, sehingga kemudian kalau Mbak tanya tadi kenapa, memang value-nya itu cuma mereka yang gimmick-gimmick aja, nggak ada nilai yang mendasar sama sekali mengenai penegakan kebenaran, keadilan, dan kejujuran di dalam hukum-hukum anti korupsi. Cuma aja terlihat mereka salah satu menangnya kan salah satunya untuk izin geledah itu ya. Dari mereka, kalaupun penyidik melakukan geledah. Kita kan ingat ada satu kasus partai politik yang kemudian sangat susah untuk digeledah karena mereka tidak mengeluarkan izin ketika itu, dan saya nggak tahu kelanjutannya seperti itu, tapi ada pro kontra ketika itu, dan akhirnya kita melihat tidak jelas alasannya gitu loh. Jadi ini mereka memang nggak paham dengan bahkan tugas dia sendiri. Tugas dia sendiri kan mengeluarkan izin penggeledahan. Dia nggak mengeluarkannya dengan berbagai macam alasan. Jadi saya pikir kembali lagi. Ya, apakah kemudian Anda melihat ada indikasi upaya politis di tubuh KPK? Tapi tahan dulu jawaban dari Pak Saud karena kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita kembali lanjutkan perbincangan. Pak Saud, apakah Anda melihat indikasi upaya politisasi di tubuh KPK? Itu udah sangat ini ya, kasat mata ya. Sangat kasat mata, dan itu sudah jelas lah dari cara-cara mereka mengelola organisasi itu. Pertama karena dia juga sudah bagian daripada pemerintah, kemudian kelihatannya manuvernya jadi lebih sederhana, jadi lebih simpel gitu ya, sehingga kemudian apa saja bisa dilakukan untuk kepentingan pemerintahan yang berjalan gitu. Itu by definition itu pasti begitu. Kalau enggak ya juga pasti aneh kalau dia bagian dari pemerintah. Jadi maksudnya kalau kita mengambil contoh ada satu case sampai disebutkan 16 kali expose, Anda berulang-ulang mencari-cari nggak ketemu, dan sangat terjadi perdebatan, bahkan terjadi pengorbanan beberapa staf-staf yang the best di sana gitu ya. Terus Anda bilang itu nggak ada kaitan dengan politik, itu naif sekali kita. Jadi maksud saya mosaik bukti-bukti yang kita bisa kumpulkan dalam banyak hal. Yang kalau kita mau bicara konten analisis, katakan aja sekarang saya tidak bisa memasukin gedung itu gitu ya, saya nggak pernah masuk di situ. Tapi berita-berita yang muncul, segala bentuk berita yang bisa kita simpulkan, ada keraguan bahwa politicking itu sedang terjadi di sana. Baik, Pak Saud, apakah kemudian salah satu soalnya misalnya kita lihat mengenai upaya dugaan penjagalan Anies Baswedan sebagai capres mulai kasus dugaan korupsi Formula E yang melibatkan Anies sebagai gubernur pada saat itu. Tapi sebelum membahas ini kita simak terlebih dahulu pernyataan dari Anies soal bantahan korupsi Formula E. Mas Anies, Anda korupsi nggak di Formula E? Jawaban Anda apa? Tidak korupsi. Anda punya keyakinan bisa membuktikan kelak kalau ada orang yang ingin atau yang membawa bukti-bukti? Tidak ada korupsi sama sekali. Saya tidak melakukan korupsi dan itu bisa dilihat dari semua laporan yang ada. Pak Saud, jika KPK memaksakan penanganan perkara tanpa bukti yang kuat, apa dampaknya? Apakah menurut Anda KPK sejauh ini bermain politikingnya seperti yang tadi Anda katakan? Ya itu sudah pasti. Karena memang itu sebabnya ketika kasus IKTP dulu, itu kan kita selesaikan 2018.
kita sangat hati-hati kalau masuk ke 2019. Karena itu sudah menjelang pemilu. Itu yang saya katakan, kalau Anda jadi pemberantas korupsi di negeri ini, Anda harus bawa semua teori ke dalamnya untuk kemudian Anda menjadi wisdom. Ini yang nggak wisdom sama sekali, bahkan menjadi lebih konyol ketika Anda tidak memperhitungkan segala hal yang dalam banyak penilaian bahwa target Anda pun itu sebenarnya lemah untuk menjadikan sebuah proses yang bisa masuk ke tingkat penyidikan. Jadi kalau begitu alasannya apa? Saya sudah jelaskan di beberapa tempat, saya dalami kasus itu, bahkan bagaimana mulai dari pelaksanaannya sampai kemudian mulai dari perencanaan pelaksanaan, di tengah ini penunjukan audit dan pertanggungjawaban setelah koordinasi, sehingga tidak ketemu mens rea apalagi actus reusnya, apalagi kemudian kerugian negaranya. Jadi kemudian apalagi kalau tidak kita katakan itu politicking. Memang ini bisa jadi analisa salah, tapi mari buktikan dengan benar. Tapi kalaupun dipaksakan, saya pikir akan ada disaster besar di negeri ini. Oke. Kemudian terkait mengenai Dewas sendiri ketika kemudian beberapa perkara etik kemudian terkesan menguap begitu saja, ini kembali pada kewenangan Dewas yang terbatas atau memang jangan-jangan betul ada dugaan Dewas KPK ini melindungi pimpinan KPK? Iya, mereka kan jelas taking side. Ambil aja dua kasus yang sama-sama dua pimpinan yang saya sebutkan tadi. Untuk kasus yang sama. Artinya berhubungan dengan pihak yang berperkara. Yang satu hanya buktinya yang disebutnya berita di WA. Yang satu bahkan ada audionya. Kenapa yang satu bisa langsung masuk ke etik? Karena itu katakannya ada komunikasi. Tentulah orang-orang yang pintar ini nggak akan mungkin mempunyai jejak komunikasi. Tetapi ada jejak video. Jadi maksud saya, mereka sendiri pun tidak menggunakan argumentasi, logika, nalar hukum sebagaimana yang kita kenal selama ini. Mereka seperti yang kita kenal selama ini, mereka sangat jauh berbeda sekarang. Jadi nalar, argumentasi, logika hukumnya tentang etik yang dia maksudkan itu sangat jauh dari yang kita harapkan. Dan bukan mereka tidak punya aturan untuk itu. Jadi makanya saya katakan, saya simpulkan bahwa mereka tidak mau bola panas ini dipegang oleh tangannya sendiri karena konsekuensinya adalah pelanggaran berat. Dan dia harus meminta Firly mengundurkan diri. Dia nggak mau meminta itu, kemudian itu biar saja itu menjadi urusannya laporan dari Pak Kurniawan, kira-kira begitu. Oke, nah ini kita kembali ke Pak Kurniawan. Pak Kurniawan tadi Pak Saud menceritakan bagaimana situasi KPK belakangan ini. Firly pun sudah berkali-kali lolos dari sanksi etik. Anda masih optimiskah kali ini Firly tidak akan lolos ataupun pimpinan KPK ataupun KPK tidak akan lolos pada saat kemudian penanganan di Polda Metro Jaya? Ya, saya yakin gini, teman-teman di kepolisian ini kan kalau bangsa laporan seperti ini kan sudah makanan sehari-hari. Mereka sudah sangat profesional dan mereka tahu bagaimana caranya mendapatkan bukti, Idris mendapatkan dokumen itu dari mana. Saya yakin mereka punya cara dan tidak linear juga dengan apa yang dilakukan oleh KPK. Bisa jadi akan berbeda, apalagi Pak Kapolda sendiri mengakui pada saat dia berada di KPK, dia nangani perkara itu. Maka proses yang dilakukan oleh teman-teman penyidik itu menjadi lebih mudah dibandingkan dengan kalau perkara itu ditangani oleh Dewas lah, katakanlah begitu. Karena kan seperti jeruk makan jeruk kan jadinya. Tapi kalau ditangani Polda kan ini jadi persoalan jadi berbeda. Jadi kalau saya sih masih optimis sampai sekarang, saya masih optimis. Apalagi kemudian saya telah laporan bulan April, Mei, Juni dalam jangka waktu 2 bulan itu sudah naik ke penyidikan. Artinya penyidik sudah menemukan bukti permulaan yang cukup bahwa ini memang benar terjadi tindak pidana. Soal nanti siapa tersangkanya itu proses selanjutnya lah. Tapi setidaknya dalam jangka waktu 2 bulan bisa naik penyidikan, bagi saya itu sudah langkah maju dan saya mengapresiasi lah pekerjaan dari apa yang dilakukan oleh teman-teman penyidik di Polda Metro. Baik, gitu, kita tunggu bagaimana perkembangan proses hukum dari penyidik Polda Metro Jaya. Terima kasih Pak Kurniawan dan juga Pak Saud telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.